Kalau untuk anak kecil dianiaya sama orang tuanya ya nggak boleh lah. Namanya anak kecil, anak sendiri maupun anak orang lain juga harus dijaga. Karena apa? Siapapun yang melihat anak kecil dianiaya orang ya kalau bisa ya dilarang. Dan kalau melihat langsung ya tolong ditegur orang tuanya, nggak boleh pak. Namanya anak kecil dilindungi. Sangat prihatin sekali, sangat prihatin. Soalnya apa? Anak harus mengenyam pendidikan. Harusnya pemerintah harus tegak diambil dia di bawah. Harus dia mendapatkan pendidikan itu. Dia mendapatkan pendidikan lah. Kalau orang tua seperti itu udah diambil sama pemerintah. Pemerintah datang ke rumahnya. Bahwa anak itu ya seperti itu harus diambil sama pemerintah. Nanti kan dikumpulkan ke Jakarta kan ada anak-anak yang dikumpulkan untuk mendapatkan pendidikan. Harusnya begitu ya, kita sebagai apa ya yang melihat ya, merasa prihatin sekali. Dan bagaimana saran Bapak untuk menanggapinya? Ya menanggapinya kita pemerintah tuh jangan lemah, jangan lemah. Kalau seperti ini tuh mari kita didata yang ada di jalan-jalan atau yang seperti itu didatangin rumahnya gimana tuh bagus. Pemerintah tuh harus tegas. Iya pemerintah tuh tegas, benar. Pemerintah ya datang ke rumahnya ke orang tua tuh, gimana gimana. Jangan diambil anaknya aja nanti di sana. Kasus pejabat yang korupsi itu dilematis. Satu sisi masyarakat meregat dalam artian penegakan hukumnya lemah. Kebanyakan orang bertanya pejabatnya itu pejabat penegak hukum ya hukumnya itu sendiri yang tidak memberikan hukuman terberat buat para koruptor. Lalu sarannya Bapak gimana? Sarannya Bapak? Sarannya tidak untuk ke pemerintah, tapi ke DPR, karena pemerintah itu termasuk polisi dan jaksa itu cuma melaksanakan amanat undang-undang kan. Undang-undangnya dulu dibikin, direvisi, bukan dibikin karena undang-undangnya sudah ada, cuman hukuman untuk penjeraknya para koruptor itu menurut rakyat boleh dibilang kurang. Satu, kedua, masalah hak-hak sebagai seorang tahanan, narapidana seolah-olah disamaratakan oleh Kemenkumham itu kan. Ada hak grasi, amnesti, abolisi. Padahal untuk korupsi tanda kutip itu termasuk kejahatan luar biasa. Apa tidak undang-undangnya direvisi dicabut hak-hak itu yang menyangkut ke prerogatif presiden itu. Dalam korupsi ya melanggar dalam hak-hak asasi manusia mengenai korupsi itu melanggar dari hak. Sebenarnya menurut Konvensi Jenewa yang pernah dicetuskan oleh Presiden SBY yang mengikuti waktu itu tahun 2003 bahwa korupsi itu merugikan semua rakyat, baik dari segi materi dan juga harusnya uang yang dipakai itu untuk pembangunan rakyat banyak itu digunakan untuk sepihak. Dan juga korupsi juga itu menghancurkan sama dengan mafia, lebih parah lagi dengan mafia-mafia yang berada di Indonesia ini. Untuk itu supaya rakyat Indonesia untuk mengalangi itu, supaya sadar dia punya akhlak yang tinggi itu didasari agama juga dan juga berpedoman pada undang-undang hak manusia, supaya korupsi itu jangan sampai melanda sudah menjadi tradisi. Karena hak orang miskin itu direkrut, diambil